Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sayang? Semoga anak-anak, mama, abi, dan semua keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya sayang ya. Nah, kita berdoa terus ya, wabahnya supaya lekas hilang. Kita kalau berdoa kepada Allah itu yang sabar ya, harus sabar selalu. Jangan seperti ini. Kenapa ya? Coronanya kok nggak habis-habis? Aku kesel mah. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap sabar supaya nanti Allah mengabulkan doa kita. Harus kita tetap sabar terus menjalani hidup. Karena coronanya itu tidak langsung hilang anak-anak. Pasti nanti kita harus yakin, pasti nanti akan hilang. Nah anak-anak, hari ini Bu Guru mau bercerita tentang para nabi. Anak-anak masih ingat kan? Waktu masih sekolah dulu, masih aktif sekolah, sama Bu Guru TKA, anak-anak diajak untuk mengenal para nabi. Di antaranya nabi siapa yuk? Yuk kita menyebutkan para nabinya ya. Masih ingat kan? 1, 2, 3. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh yang sifat arif, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Lut, 7 Ibrahim yang kuat imannya, 8 Ismail, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Daud, 14 Sulaiman, 15 Syuaib, 16 Musa, 17 Harun, 18 Ilyas, 19 Ilyasa, 20 Zulkifli, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, yang terakhir 25 adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama-nama Nabi itu semuanya ada 25. Ceritanya Bu Guru kali ini tentang cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mempunyai anak namanya Nabi Ismail. Pernah dengar anak-anak? Pernah kan? Dengarkan ceritanya Bu Guru ya. Nah, Action. ceritanya kali ini adalah tentang Nabi Ibrahim yang mempunyai anak bernama Ismail. Judulnya Penyembelihan Nabi Ismail. Anak-anak tahu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian kepada manusia, kepada para nabi juga anak-anak. Kepada kita yang diberi ujian, ada wabah corona, harus sabar. Nah, Nabi Ibrahim dikasih ujian juga oleh Allah. Nabi Ibrahim juga harus sabar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian yang sangat berat untuk Nabi Ibrahim. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim itu pada waktu tidur malam bermimpi. Pada saat itu mimpinya Allah itu berkata bahwa Nabi Ibrahim itu harus menyembelih anaknya. Harus menyembelih anaknya. Takut ya anak ya. Kalau disembelih itu kan pakai pisau ya. Tapi ini perintah Allah anak-anak. Padahal Nabi Ibrahim itu hanya punya satu anak, namanya Ismail. Laki-laki atau perempuan ya Nabi Ismail itu? Laki-laki anak-anak. Sama Allah disuruh sembelih. Takut apa enggak ya Nabi Ismail? Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Akhirnya anak-anak pada suatu malam Nabi Ibrahim itu duduk-duduk sendirian. Dia bermimpi itu dipikir mimpinya anak-anak. Oh, sambil dia itu berkata dalam hatinya, oh ya Allah, oh anakku Ismail, Allah telah memberi mimpi nak. Dia itu termenung anak-anak, sehingga Ismail itu menghampiri abinya. Akhirnya Ismail berkata, Abi,
Ada apa, Abi? Abi duduk-duduk sendirian. Langsung mereka berpelukan. Oh, anakku Ismail. Nabi Ibrahim hampir saja anak-anak dia itu keceplosan. Mau mengatakan apakah mimpinya itu akan dikatakan langsung kepada Ismail. Tapi dengan sangat berat, akhirnya Nabi Ibrahim anak-anak mengatakan langsung mimpinya kepada anaknya Ismail. Wahai anakku Ismail, Allah telah memerintahkan kepadaku nak. Memerintahkan apa, Bi? Memerintahkan Abi, Bi? Apa, Bi? Kata Allah memerintahkan Abi untuk menyembelih engkau anakku Ismail. Benarkah itu, Abi? Ismail itu masih bertanya anak-anak kepada abinya Ibrahim. Apakah benar ya abinya itu disuruh oleh Allah untuk memotong Ismail anaknya? Terus Nabi Ibrahim berkata lagi anak-anak, iya Ismail anakku, Abi disuruh oleh Allah nak melalui mimpi. Nah, mereka berpelukan lagi sambil saling bertangisan. Akhirnya Nabi Ismail berkata anak-anak, dia tidak takut loh, karena itu adalah perintah Allah. Jadi semua yang menjadi perintahnya Allah itu harus dijalani walaupun itu ujian yang sangat berat. Akhirnya Nabi Ismail pun berkata, iya Abi, tidak apa-apa Abi. Gak apa-apa Abi menyembelih aku. Sembelihlah Abi, karena itu perintah Allah. Sembelihlah Abi, aku rela Abi. Anak-anak, rela anak-anak. Rela ya Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk disembelih oleh abinya Ibrahim. Nah, akhirnya anak-anak, Nabi Ibrahim itu berpelukan lagi, anaknya dicium, Ismail dicium. Terima kasih Ismail anakku, kau adalah anak yang taat nak. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu ya nak. Mereka saling berpelukan lagi. Akhirnya anak-anak, Nabi Ibrahim mengajak anaknya Nabi Ismail ke suatu tempat persembelian. Mereka berjalan. Di perjalanan, anak-anak tahu, di perjalanan mereka dihentikan oleh setan anak-anak supaya tidak melaksanakan perintah Allah. Setannya itu berbisik anak-anak kepada Nabi Ismail dulu. Setannya itu suaranya sangat ngeri sekali anak-anak. Hei Ismail, jangan mau Ismail. Tapi Nabi Ismail tidak menghiraukan anak-anak. Nabi Ismail tetap, ya Allah, lindungi aku ya Allah dari godaan setan. Aku tidak mau mendengarkan godaan setan. Sampai setannya itu kewalahan. Akhirnya setannya itu ke telinganya Nabi Ibrahim abinya. Abinya dibisiki juga oleh setan. Ibrahim, itu Ismail adalah anak satu-satumu yang sangat kamu sayangi. Jangan kau lakukan perintah Allah. Jangan kau lakukan perintah Allah Ibrahim. Nah, seperti itu anak-anak, setan membisikkan telinganya Nabi Ibrahim. Tapi anak-anak, alhamdulillah Nabi Ibrahim tidak mau menghiraukan setan-setan itu anak-anak. Tetap mereka menuju ke tempat persembelian. Akhirnya anak-anak, Nabi Ibrahim melaksanakan wahyu yang diberikan oleh Allah. Di tempat persembelian, Nabi Ismail dibaringkan anak-anak oleh Nabi Ibrahim karena mau disembelih. Mau disembelih seperti kambing ya anak-anak ya. Tapi dengan hati yang sangat teguh, dengan hati yang sangat ikhlas, ayahnya yang bernama Ibrahim tetap mau menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Hai ayah, kerja
Ibrahim ayahnya untuk tetap menyembelihnya anak-anak. Kasihan betul ya, tidak sedikit pun ada rasa ketakutan untuk melaksanakan perintah Allah dan akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang sabar anak-anak. Nah, Nabi Ismail tidak akan pernah ketakutan. Beliau yakin anak-anak, Nabi Ibrahim juga yakin, Nabi Ismail juga yakin, pasti Allah itu nanti akan menolong Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak, sudah dipersiapkan, sudah dibaringkan anak-anak mau disembelih, sudah disiapkan pisaunya yang sangat tajam. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah mau disembelih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, ternyata Allah Maha menolong. Nabi Ismail, tidak lagi Nabi Ismail yang berbaring di situ, tapi yang berbaring di situ adalah kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Jadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim tadi adalah kambing anak-anak. Alhamdulillah, Nabi Ismail diberi pertolongan oleh Allah anak-anak. Nah, kalau kita yakin, pasti Allah akan menolong kita. Walaupun kita dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang bahaya, kita akan tetap ditolong oleh Allah. Tapi kita harus sabar dan kita harus berdoa anak-anak supaya Allah menolong kita seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Tahu anak-anak, Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Itulah tadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail nggak jadi disembelih karena ditolong oleh Allah. Nah, ada kesimpulan dan peristiwa penting yang dapat dipetik dari cerita Nabi Ibrahim ini loh anak-anak. Peristiwa penyembelihan ini dijadikan sebagai syariat umat Islam sepanjang masa. Maka dijadikan oleh umat Islam seluruh dunia Hari Raya Idul Kurban, yaitu Hari Raya Idul Adha untuk menyembelih kambing, untuk berkurban. Sebagaimana juga dapat dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, Allah juga memerintahkan kepada manusia yang beragama Islam untuk berkurban. Nah anak-anak, kurban boleh kambing, boleh sapi, boleh unta. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah, dan rasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sudah mengerti kan? Nah, itulah tadi cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, tapi dengan taat dan penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Beliau melaksanakan perintah Allah dengan hati yang ikhlas. Maka dari itu Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Anak-anak juga seperti itu ya. Berdoa selalu kepada Allah supaya nanti wabah corona ini lekas hilang. Kita tapi harus sabar ya anak-anak, supaya Allah nanti mengabulkan doa kita. Sekian cerita dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.